Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan membuat ide jualan jajanan pasar, yaitu dadar gulung. Biasanya isinya itu kan ada uti kelapa, tapi di sini aku buat yang isian fla vanilla, rasanya enak banget. Yang mau tahu resepnya, yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, di sini aku membuat fla vanilla, masukkan 50 gram tepung maizena ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 butir kuning telur, dan 500 ml susu cair. Untuk susu cairnya aku masukkan setengahnya terlebih dahulu ya bun. Kemudian kita akan kocok lepas menggunakan whisker seperti ini hingga tercampur rata ya bun. Dan kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan sisa susu cairnya. Dan kalau sudah tercampur rata, bisa langsung kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk aja seperti ini. Untuk membuat fla vanilla itu jangan berhenti mengaduk ya bun, jadi harus diaduk terus sampai mengental dan meletup-letup kayak gini. Lalu kita kecilkan apinya menggunakan yang paling kecil dan kita aduk kembali hingga mengental dan halus teksturnya. Dan kalau sudah, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata dan margarinnya ini meleleh. Dan ini dia fla vanillanya sudah jadi ya bun, teksturnya sudah kental. Matikan api kompornya, lalu bisa kita tutup atau bisa juga kalian tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain ya. Pastikan kainnya sudah bersih dan kita biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita akan buat bahan kulitnya. Masukkan 200 gram tepung terigu ke wadah yang cukup besar. Untuk tepung terigunya ini aku ayak ya bun, untuk meminimalisir tepung yang bergerindil. Dan bisa juga dibantu pakai sendok seperti ini ya bun. Kemudian kita tambahkan 20 gram tepung maizena, 20 gram coklat bubuk. Kemudian kedua bahan ini juga akan kita ayak untuk meminimalisir si tepung yang bergerindil ya bun. Nah, yang bergerindil kita buang. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 500 ml air. Untuk airnya di sini aku masukkan setengah terlebih dahulu. Lalu bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker seperti ini ya. Kalau sudah, bisa kita masukkan sisa airnya ya bun. Langsung saja kita masukkan semuanya dan kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan dan kondisinya juga sudah dingin ya bun. Lalu bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Oh ya, untuk warnanya supaya lebih cantik, di sini aku tambahkan setengah sendok teh pasta black forest. Untuk pasta black forestnya bisa juga kalau mau diganti dengan coklat ya bun. Jadi disesuaikan saja. Dan ini tekstur adonannya sudah tercampur rata, tapi karena aku mau buat lebih halus lagi, jadi adonannya ini mau aku saring ya bun, supaya nanti teksturnya itu lebih halus. Dan ini bisa kalian lihat ada tepung yang tidak kecampur atau yang berkerindil, ini kita buang saja. Dan ini dia untuk adonan kulitnya sudah jadi ya bun, teksturnya sudah lebih halus. Selanjutnya siapkan teflon yang sudah dipanaskan, kemudian kita olesi dengan sedikit minyak goreng. Karena di sini minyaknya kebanyakan, jadi aku akan lap sedikit aja menggunakan tisu yang pastikan tisunya ini bersih ya. Lalu kalau sudah panas, kita masukkan adonan dadar gulungnya dan kita akan bentuk seperti ini ya bun. Untuk memasaknya aku menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti matangnya merata dan tidak mudah gosong. Sudah matang, kita angkat dan sisihkan. Kita buat sekali lagi, kita olesi teflon menggunakan sedikit minyak goreng. Lalu kita masukkan adonan dadar gulungnya, tapi sebelum dimasukkan, pastikan untuk adonannya diaduk terlebih dahulu ya bun, supaya nanti si tepung itu tidak mengendap di bawah. Dan ini akan kita masak sampai matang. Dan sudah matang, kita sisihkan. Lakukan sampai semua dadar gulungnya selesai kita buat. Dan dari satu resep ini aku hasilkan lumayan banyaknya, ada 20 pieces. Nah, setelah kita bentuk semuanya, kemudian ini mau aku biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita balik lagi ke fla vanilla yang sudah kita buat tadi. Untuk flanya ini pastikan sudah dingin, lalu bisa kita aduk hingga teksturnya lebih halus menggunakan whisker seperti ini ya bun.
Nah, ini bisa kalian lihat dari tekstur awal tadi yang kurang halus, sekarang jadi lebih halus. Kemudian fla vanilanya bisa kita pindahkan ke plastik segitiga seperti ini ya bun. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia datar gulung yang sudah kita dinginkan tadi. Untuk bagian yang mulusnya ini mau aku letakkan di bawah ya bun. Kemudian mau aku isi dengan fla vanila yang sudah kita buat tadi. Untuk seberapa banyak isiannya itu bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Setelah diisi mau aku bentuk seperti kita membentuk risol gitu loh bun. Jadi kita lipat kanan kirinya lalu kita gulung perlahan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi, ambil satu lembar kulit tergulung, lalu kita letakkan bagian mulusnya di bagian bawahnya. Lalu kita isi dengan fla vanila yang sudah kita buat tadi. Kemudian bisa kita bentuk dengan cara kanan kirinya dilipat ke tengah. Lalu kita akan gulung perlahan seperti ini ya, dan ini nggak perlu bahan perakat sama sekali bun. Lakukan sampai semuanya selesai kita bentuk. Setelah dibentuk, kalau mau dijual nih ya, bisa kita kemas menggunakan plastik UPP. Ini kalau nggak salah, plastik yang aku gunakan ukurannya 7x13 atau 15 cm gitu. Dan ini akan kita rekatkan ya bun. Untuk mempercantik mau aku tambahkan lagi stiker thank you di atasnya. Nah, ini dia sudah siap dijual. Untuk harga jualnya cukup 2000-an per biji, sudah sangat menguntungkan ya bun. Kemudian sekarang aku mau coba dan aku mau kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Bisa dilihat ini tuh lumer banget. Kita coba, bismillah. Masya Allah, rasanya enak, teksturnya itu lembut, kenyal. Untuk kulitnya ini enak banget ya bun, dan untuk flanya juga manisnya pas, nggak enak sama sekali. Selamat mencoba ya bun. Wassalamualaikum.